Hai guys, kembali lagi dengan Joseph dari Review Indonesia. Kali ini kita akan mereview sebuah smartphone dari Samsung, yaitu adalah Samsung Galaxy A54 5G. Jadi kita akan lakukan reviewnya, bagaimana detail reviewnya, pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media review gadget ya guys. Jadi mari kita lakukan review dari Samsung Galaxy A54 5G ini ya guys. Mari kita bahas HP ini dari beberapa aspek. Aspek pertama yang akan kita bahas adalah dari sisi performance dari HP ini, di mana chipset Exynos 1380 yang merupakan penerus dari Exynos 1280 di A53 itu sebenarnya punya performance yang harusnya secara benchmark itu bagus. Untuk membuktikan itu, kita uji coba benchmark, kita uji coba menggunakan aplikasi Geekbench. Kalian bisa lihat untuk skor single core maupun multi core-nya. Kemudian kita juga uji coba menggunakan 3D Mark untuk kalian bisa lihat untuk skor wildlife extreme stress test-nya. Kemudian terakhir kita uji coba juga menggunakan PC Mark. Overall secara benchmark sebenarnya performance dari chipset dari Exynos 1380 ini termasuk bagus. Tapi ternyata waktu kita uji coba buat gaming, nah ini ya guys. Jadi ini yang akan pengaruh nih guys. Jadi kalau kita uji coba untuk gaming, di sini Exynos 1380 itu belum optimize ya guys untuk gaming. Khususnya belum kerjasama sama developer game untuk mengoptimalisasi dari chipset Exynos 1380 ini. Dan bahkan chipset di HP ini tuh juga mengalami throttling karena suhunya memang gampang menghangat ya guys. Jadi kemarin waktu kita uji coba untuk game, kita uji coba 2 game saja. Ada game Mobile Legends, itu game Mobile Legends dengan setting high, dengan frame rate high, itu juga bisa banget frame drop sampai ke 28 fps. Dan itu sangat disayangkan banget ya guys. Ini di harga hampir 6 juta, 5,99 atau 6 juta lebih untuk yang varian 256 GB. Punya performance untuk game Mobile Legends yang kalian juga bisa lihat settingnya, level playable-nya, durasinya, baterainya, semua di layar kalian. Itu masih kurang smooth banget ya guys. Jadi memang untuk awal-awal masih lumayan guys, di 50 fps-an. Turun, habis itu turun ke 40-50, padahal sistem GOS-nya sudah kita matikan. Dan terakhir kita juga uji coba menggunakan game Genshin Impact untuk membuktikan HP ini juga. Dan itu juga sama guys, jadi setelah beberapa menit permainan itu akan drop secara FPS-nya. Dan itu yang perlu kalian ketahui ketika kalian beli untuk HP Samsung Galaxy A54 ini, memang kayaknya tidak cocok untuk gaming ya guys. Meskipun memang punya performance yang harusnya capable untuk gaming, tapi ternyata masih belum optimal. Dan ya itu perlu kalian ketahui ketika beli HP Samsung Galaxy A54 5G dari sisi performance-nya ya guys. Kemudian sektor berikutnya yang kita bahas adalah sisi kameranya, di mana ini adalah nilai jual utama dari Samsung Galaxy A54 5G, di mana dia menggunakan sensor Sony IMX766 yang artinya itu sensornya lebih bagus daripada sensor Samsung Galaxy A53 sebelumnya. Meskipun secara megapiksel turun, tapi secara kualitas itu lebih bagus ya guys. Dan bahkan dia mengklaim untuk night fotografi, jadi untuk fotografi malam itu bisa bagus. Dan memang terbukti memang oke kok guys untuk malamnya. Dan chipset Exynos itu memang lebih optimis untuk fotografi dan videografi ya guys. Kalian juga bisa lihat untuk sampel foto maupun video setelah ini. Cuma catatan buat kalian, untuk kamera depan ini ada isu software untuk tone warnanya jadi lebih warm banget ya guys kalau misalnya kita rekam untuk video. Saya nggak tahu kenapa, apakah ini hanya terjadi di saya atau terjadi juga di tempat lain, tapi yang saya alami itu seperti itu. Dan kalian bisa lihat untuk sampel foto dan videonya setelah ini ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari Samsung Galaxy A54 5G. Jadi kita gunakan buat vlogging seperti ini. Ini kita rekam di resolusi 4K 30 frame per second untuk kamera depannya. Dan kalau kalian lihat ini warnanya, tone warnanya kenapa warm banget ya. Padahal ini suasananya lagi mendung. Dan kalau kalian lihat memang langitnya memang agak putih ya, karena memang langitnya mendung. Tapi kenapa tone warnanya agak kuning seperti ini, saya juga kurang tahu kenapa Samsung memberikan tone warna seperti ini. Semoga Samsung memperbaikin ini, kemungkinan ada bug software yang perlu diperbaiki oleh Samsung di kamera depannya guys. Tapi silakan untuk komentar mengenai kualitas kamera depan dari Samsung Galaxy A54 5G ini ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera belakang dari Samsung Galaxy A54 5G. Jadi kalau kalian lihat tadi, lihat gambar kamera depannya tuh warm banget. Sedangkan di kamera belakang ini ada tone warna yang benar-benar idealnya seperti ini ya guys. Jadi memang ini untuk kualitas kameranya kita rekam dengan resolusi 4K. Dan kalau untuk A54 5G, dia bisa langsung dari kamera utama switch ke, jadi sambil ngerekam ini tanpa jeda langsung bisa direkam ke ultrawide. Jadi ini menarik banget ya guys. Kalian juga bisa lihat itu sampel kamera ultrawide-nya ini. Jadi memang ada sedikit perubahan sedikit dari sisi kualitas, tapi memang ini ultrawide lagi. Tapi silakan semua komentar. Dan kalian bisa switch juga kembali ke kamera depan ya, warm lagi ya guys. Jadi saya kurang tahu kenapa ini warmnya.
Ini adalah bug software ya guys. Lagi kamera belakang ultra wide dan semua direkam dengan resolusi 4K guys. Silahkan terus komentar mengenai kualitas kamera belakangnya ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba fitur Ultra Steady On-nya di Samsung Galaxy A54 5G. Jadi kalau kita gunakan Ultra Steady-nya, itu maksimal di resolusi 1080p dan hanya di kamera utamanya saja. Jadi kamera ultra wide tidak ada fitur ACE-nya. Jadi kalau kalian lihat, ini seperti ini kualitas kamera utamanya. Kamera utamanya kalau dengan fitur Ultra Steady, dan kita ini jalan biasa saja. Kalau misalnya kalian gunakan buat lari, pasti akan berbeda nih guys untuk kestabilan. Kita akan coba untuk lari setelah ini. Dan kita akan coba jalan lari. Ini jalan lari. Kurang lebih seperti ini. Apakah stabil atau tidak? Ini kita pegang handheld. Ya, silakan terus komentar mengenai kualitas kestabilan dari ACE-nya Samsung Galaxy A54 5G ini ya guys. Silakan terus komentar. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari Samsung Galaxy A54 5G dalam kondisi cahaya yang kurang. Jadi ini dalam posisi parkiran. Jadi kita mau tunjukkan kepada kalian untuk kondisi cahaya low light seperti ini. Untuk kualitasnya gimana, untuk gambarnya gimana, apakah menarik atau tidak, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau menurut kita sih ini termasuk ya oke sih guys, dan menurut kita nice to have lah guys untuk di harga di 6 juta. Ini menurut kita sih termasuk oke. Tapi ya silahkan terus kolom komentar mengenai kualitas kamera depan dari Samsung Galaxy A54 5G ini. Kalau kita gunakan buat kondisi seperti ini ya, indoor dalam parkiran, jadi pasti suaranya gema-gema seperti itu. Tapi menurut kita ini termasuk oke, noise-nya juga termasuk oke, terjaga. Dan gue coba banget buat Samsung Galaxy A54 5G ini ya guys. Silahkan terus komentar mengenai kualitas kamera depan dari Samsung Galaxy A54 5G ini ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kondisi low light sama tadi di dalam parkiran juga. Kita coba untuk lihat untuk kualitas kamera belakang utamanya. Jadi kalau dalam perekaman kalian bisa merekam dengan resolusi 4K baik kamera utama maupun kita bisa switch. Ini bagus banget ya. Jadi kalian bisa switch sambil perekaman seperti ini, meskipun memang secara kualitas untuk kamera ultrawide-nya di bawah dari kamera utama ini. Dan ini kita pakai mode normal saja, direkam dengan resolusi 4K 30 frame per second. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera belakangnya. Silahkan terus komentar mengenai kualitas Samsung Galaxy A54 5G dalam kondisi low light untuk perekaman video ini ya guys. Silahkan terus komentar. Kemudian dari layar, kualitas layar Super AMOLED Full HD Plus 120Hz, kemudian dia support HDR10 dan Corning Gorilla Glass 5, itu sudah bagus banget. Dia punya tingkat kecerahan hingga 1000 nits, dimana dulu di A53 itu cuma 800 nits. Ini ditambah lagi guys, dan itu bagus banget, terang banget di bawah terik matahari, kita tidak ada komplain. Secara brightness itu oke kok guys, dan masih oke banget, bagus banget. Buat nonton juga oke, HDR10 yang juga oke ya guys. Kemudian dari sektor speaker, kualitas dual speaker di HP ini termasuk bagus. Kalian bisa dengarkan sampel audionya di video unboxing ya guys. Kemudian dari sisi baterai life, kualitas baterai life di HP Samsung Galaxy A54 yang punya kapasitas baterai 5000 mAh memang tidak terlalu impresif banget ya guys. Jadi memang bisa banget dipakai buat seharian asal kalian tidak pakai buat heavy use.
Ketika kita coba pakai heavy use, itu cuma bisa setengah sampai 3/4 hari lah guys. 3/4 hari itu sudah habis, jadi sore-sore itu sudah habis baterainya. Itu dalam kondisi kita pakai cukup ekstrim, jadi kita pakai buat Google Map, kita pakai buat sosial media, kita pakai buat nonton, itu ekstrim dan sampai suhunya juga menghangat, dan itu lumayan cepat turunnya. Padahal ini sudah menggunakan chipset Exynos 1380 yang nanometernya 5 nanometer. Tapi ternyata memang cukup boros ya guys. Jadi kalau misalnya kita gunakan buat sehari-hari aja kayak browsing ringan itu masih bisa seharian. Tapi kalau misalnya kalian pakai buat intensitas multitasking dan lain sebagainya, itu pasti cuma sampai sore aja guys, sudah habis. Dan itu yang perlu kalian ketahui ketika beli HP Samsung Galaxy A54 5G ini ya guys. Kemudian dari sisi waktu charging sendiri, HP ini sudah support fast charging 25 watt yang kalian bisa full charge itu dalam waktu 1 jam 15 menit dari kurang lebih 10%-an ya guys. Kemudian dari sisi kelengkapan fitur, di sini HP ini sudah punya on-screen fingerprint scanner, sudah ada face unlock, sudah ada NFC, sudah ada 5G ready, kemudian sudah ada IP rating IP67 yang tidak ada lawannya di rentang harganya guys. Jadi tidak ada HP lain yang punya IP rating selain HP Samsung Galaxy A54 ataupun A53 ataupun A52s ya. Setara itulah guys kurang lebih untuk ratingnya ya guys. Tapi overall, ya itu perlu kalian ketahui ketika kalian beli HP Samsung Galaxy A54 ini ya guys. Kemudian dari sisi software, HP ini sudah dibekali oleh Android 13 dan mendapatkan jaminan update OS 4 kali update OS dan 5 tahun security. Yang artinya, kalian bisa banget pakai HP ini dalam jangka waktu 5 tahun ya guys. Dan itu bagus banget buat kalian yang mengincar HP dengan harga 5-6 juta yang punya pemakaian bisa jangka panjang ya guys. Ini bisa banget guys. Kemudian dari sisi desain dan build quality termasuk bagus, apalagi warnanya yang ungu ini cakep ya guys. Dan bagian belakangnya terbuat dari kaca dan sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5, itu menurut kita termasuk oke, meskipun memang secara bezel dia memang masih termasuk cukup kelihatan cukup tebal di rentang harganya ya guys. Kemudian, hal-hal penting yang perlu kalian ketahui ketika beli HP Samsung Galaxy A54 5G ini. Dimana, kalau misalnya kalian beli HP ini, secara default kalian tidak mendapatkan kepala charger, tidak ada casing, tidak ada screen protector yang sudah terpasang. Itu adalah standar HP Samsung keluaran tahun 2023 ya guys. Kemudian, HP ini juga tidak punya aplikasi FM radio, yang artinya kalian tidak bisa menggunakan aplikasi FM radio dari default aplikasi bawaan HP. Kemudian, HP ini juga tidak support virtual background zoom. Nah, ini sangat disayangkan banget. Padahal harusnya kayak A52s itu sudah support virtual background karena dia chipsetnya Snapdragon 778. Di A53 juga nggak support, di A54 juga nggak support. Itu agak disayangkan. Semoga Samsung bisa bekerja sama dengan Zoom supaya bisa mengoptimalisasi software di prosesor Exynos 1380-nya ya guys. Kemudian HP ini juga punya slot SIM card hybrid yang artinya kalian cuma bisa pilih antara dual SIM atau satu SIM plus microSD. Kemudian isu terakhir yang perlu kita angkat adalah dari sisi manajemen panas di HP ini, termasuk ya ini menurut kita untuk penggunaan harian untuk multitasking aja itu sudah bisa hangat untuk di bodinya ya guys, dan itu ya agak disayangkan sistem pendinginannya kurang better ya guys, dan itu yang menyebabkan juga throttling ketika kita uji coba gaming di tadi bagian performance itu, yang itu menyebabkan HP ini tuh lebih mudah menghangat atau lebih mudah panas kalau bisa dipakai buat intensitas yang berat ya guys. Itu dia tadi adalah detail review dari Samsung Galaxy A54 5G. Silahkan tulis di komentar apakah menarik atau tidak untuk kalian beli. Kalau menurut kita sendiri, HP ini tuh cocok banget buat kalian yang pertama, incer kamera, yang kedua, incer untuk entertainment use. Jadi kalau misalnya kalian buat nonton, buat dengerin lagu, kemudian kalian juga pakai buat sehari-hari aja, A54 ini adalah HP yang menarik banget untuk dibeli dan layak banget untuk dibeli. Tapi, kalau misalnya kalian incer performance untuk gaming, HP ini jelas bukan pilihan buat kalian. Menurut kita masih ada HP lain yang menarik di rentang harga yang sama, yang punya chipset yang bagus untuk gaming. Oke guys, itu dia tadi ada detail review dari Samsung Galaxy A54 5G. Silahkan tulis di komentar. Dan jangan lupa like video yang kalian suka, dislike aja kalau suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye!